Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat seginian. Karena saya nggak tahu Anda nonton video saya ini pagi, siang, atau malam. Tinggal dipilih aja. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman 2 saya melalui video ini. Yang program yang saya buat adalah program penyewaan bus yang bernama JR7 Trans Lombok. Sebelumnya saya mohon maaf untuk bus yang ada di gambar ini, mungkin saya pinjam busnya dulu. Oke, pertama-tama kita akan mengakses program ini melalui login. Masukkan username-nya, kemudian password, dan login. Oke, login berhasil. Kemudian kita masuk ke data master. Kita akan menginputkan data bus. Pertama kita masukkan plat nomornya. Tipe bus, kemudian pabrikannya kita pakai Scania, karoserinya di Putro tahun 2017. Harga sewanya 1 juta. Simpan. Oke, data telah tersimpan. Untuk mengubahnya kita bisa klik sini ubah, atau untuk menghapusnya juga bisa. Ya, data telah dihapus. Selanjutnya kita masuk ke data member. Sini kita isikan member yang akan jadi pelanggan di penyewaan bus JR7 Trans ini. Oke, kita coba simpan. Oke, data berhasil tersimpan. Kemudian kita masuk ke data user. Nah, data user ini adalah sebetulnya untuk karyawan kita, khususnya untuk admin dan user. Jika dia ingin menjadi user atau bisa mengakses program ini, dia harus membuat user terlebih dahulu. Kita coba simpan. Oke, simpan berhasil. Yang kita akan mencoba mengetes user yang telah dibuat tadi. Kita logout dulu. Oke, kemudian kita login kembali. Masukkan nama user yang baru dibuat tadi, itu Hafiz. Kemudian masukkan passwordnya 12345. Login.
login berhasil. Kemudian di sini ada data kabin krunya atau supir dan kondekturnya. Kita masukkan nama supirnya, 15 kan? 15. terus nama kondekturnya. Simpan. Oke. Oh ya, di sini juga ada pencarian. Apabila datanya datanya banyak, kita bisa mencarinya dengan cukup mengetikkan nama saja. Misalkan kita cari Cecep, ya, dia akan muncul nama Cecep tersebut. Begitupun dengan form-form yang tadi telah kita buat seperti di bus dan di member dan form lainnya. Kemudian kita masuk ke data transaksi penyewaannya. Kita klik ini. Kemudian, nah di sini sudah otomatis nama user akan otomatis keluar sendiri. Karena tadi pas kita login usernya adalah Hafiz, jadi di sini muncul nama Hafiz. Kemudian untuk transaksi kita pilih membernya. Di sini membernya ada 2, M Zainuddin dan Udin. Kita pilih Udin. Kemudian busnya ini. Kemudian drivernya yang ini. Nah, di sini saya hanya mencantumkan tanggal kembalinya saja. Karena untuk tanggal penyewaannya pasti tanggal dia datang ke tempat sewa tersebut. Misalkan sekarang tanggal 7. Kemudian di sini kita akan menyewa busnya selama 1 hari. Ya, kita pilih di sini tanggal 8. Maaf, tanggal 8. Dan di sini kita masukkan jumlah hari yang untuk menyewa busnya. Kemudian 1 hari. Nah, di sini jumlah hari ini akan dikalikan dengan harga sewa yang telah kita cantumkan tadi di form bus. Kemudian kita tambah. Ya. Kemudian dia akan muncul ID, armada bis, drivernya siapa, tanggal berapa tanggal berapa bus itu kembali, terus jumlah harinya berapa hari, 1 hari, dan harga sewanya 1 juta. Misalkan kita tambah lagi dengan member yang lain, Zainuddin, bisnya cuma 1. Bentar. Tambah dulu bisnya. Ini kan ngatur menit-menit ini, apa kan main? Garis-garis menit-menit ini. Kirang kadung tidak. Siapa kadung ini? Kopas-kopasnya doang. Makanya kopas, ini lagu menit ini kerap ini ada yang tengah. Iya bang, dia jadi nanti kok. Ini harus digeser segini. Ini ada tanda apa nih? Ini ada masa. Coba klik. Oke, kita coba lagi. Masukkan membernya, busnya yang tadi kita buat ini SHD Super High Decker, drivernya Cecep, dan hewannya 2 hari. Ini tanggal 2 hari tambah. Oke, itu sudah ada. Setelah itu kita simpan data transaksi tadi yang telah kita buat. Transaksi itu berhasil dibuat. Kemudian kita masuk ke data penyewaan. Nah, di sini sudah muncul
data-data transaksi yang telah dibuat oleh operator. Untuk melihat detailnya, kita bisa mengklik data transaksi yang kita inginkan. Misalkan kita pilih yang paling atas. Nah, dia akan muncul detailnya, ID, nama busnya, karena di atas ini belum ada nama bus. Kemudian harga sewa busnya, total harga, dan drivernya. Nah, selanjutnya kita membuat laporan. Untuk membuat laporannya, kita tinggal mengklik tombol button laporan. Nah, ini hasil dari laporan, hasil dari transaksi yang telah dibuat oleh operator tadi. Di sini ada user, tanggalnya, kemudian member, dan di sini ada armada, driver, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa. Ya, sekian presentasi melalui video program pemrograman Java 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengkoneksikan program Java dengan database MySQL. Oke, untuk yang pertama kita harus lakukan adalah membuat database-nya di PHP MyAdmin. Karena di sini saya sudah membuat, karena saya kira kita semua udah tahu bagaimana caranya membuat database. Yang perlu kita lakukan adalah membuat database-nya dengan nama mahasiswa, kemudian tabelnya dengan nama user. Di dalam user ini terdapat atribut, ada atribut ID, nama, username, dan password. Oke, setelah database-nya telah dibuat, selanjutnya kita masuk ke NetBeans. Langkah pertama itu kita membuat new project dengan nama mahasiswa, kemudian finish. Di sini saya sudah membuat projectnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian di dalam project mahasiswa dapat paket user. Dalam paket user kita membuat tiga kelas. Yang pertama adalah kelas koneksi, kelas main, dan kelas user. Untuk membuat kelas baru kita tinggal mengklik kanan di user, klik kanan new. Di sini kita bisa pilih mau kita membuat Java interface, Java class, atau paket baru lagi, atau Gframe form, dan yang lainnya. Saya kira Anda sudah mengerti bagaimana cara membuatnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelas koneksi. Di dalam kelas koneksi ini, sebelum kita membuat codingnya, sebelum saya menjelaskan codingnya, kita masuk ke library dan menginputkan library MySQL dan ORM-Lite. Caranya dengan klik kanan di library, add library, kemudian cari MySQL JDBC yang ini, kemudian add library, dan akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang ORM Lite-nya kita bisa klik kanan juga, terus add jar atau folder. Nah, di sini kita pilih ORM Lite 2 ini, kemudian open, dan akan muncul seperti ini. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mengimport library-nya, kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Pertama adalah di sini terdapat connection source. Nah, connection source ini adalah untuk mengkoneksikan si database dengan Java-nya. Itu dia bawaan dari ORM Lite JDBC yang ini, yang diimport di sini, yang kita import di library tadi. Kemudian di sini ada string db nama. String ini karena kita bisa memasukkan angka atau mencampur angka dengan huruf. Saya rasa sudah mengerti. Di sini ada string db nama, kita masukkan di sini mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena di sini adalah nama database yang tadi kita buat, yaitu database mahasiswa. Kemudian ada string db URL. Kita masukkan JDBC. JDBC ini adalah yang tadi kita import. Kemudian localhost, tempat kita memanggil URL-nya, yaitu localhost 3306 portnya. Dan plus dbname ini maksudnya adalah memanggil dbname yang ini. Maksudnya adalah memanggil database-nya.
yang ini. Kemudian di sini ada string user, kita isikan saja root. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Nah, kemudian di sini ada try dan catch. Ini try dan catch ini fungsinya adalah untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan pada program yang kita buat atau koneksi yang kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke user, kelas user. Di kelas user ini terdapat atribut yang sama dan harus sama dengan database yang kita buat, yaitu pertama adalah ID, terus nama, username, dan password. Nah, di sini kita isikan di atas private string name, nama ini kita tuliskan database field. Ini maksudnya adalah agar yang kita buat ini bisa terhubung ke database. Nah, setelah itu nah, untuk yang ID-nya ini, kenapa generate ID? Maksudnya adalah dia adalah auto increment. Jadi ID ini kita tidak perlu mengetikkan secara manual, dia akan auto increment, akan secara otomatis ID-nya secara otomatis akan diberikan oleh si database tersebut. Kemudian untuk untuk get setter getternya, untuk memunculkan setter getternya ini caranya adalah tinggal klik kanan, terus insert kode. Nah, kita pilih yang sini kode, kita hapus dulu. Nah, kita pilih kanan, pilih kanan, insert, setter, getter, and setter. Pilih semua, generate. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kelas main. Nah, di kelas main ini kita harus mengimport ORM Lite dan Java SQL exception dan yang lainnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini harus diimportkan. Kalau tidak diimportkan maka dia tidak akan jalan atau error. Di sini kita lihat ada try dan catch. Itu tadi maksudnya adalah kita sudah jelaskan bahwa try dan catch ini maksudnya untuk mengetahui kesalahan pada program yang kita buat. Terus di sini kita masukkan system out print line, maksudnya nanti untuk memberikan label saat program kita jalankan. Masukkan ID, maka dia akan memanggil get ID yang ada di database. Kemudian namanya sama, get nama, memanggil nama, terus username dan password. Nah, mari kita lihat, kita jalankan programnya. Nah, kalau berhasil koneksinya antara Java dengan MySQL, dia akan muncul seperti ini. Namanya Jerry Fabrizio, username Jerry, password 12345. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengkoneksikan Java dengan MySQL. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.